مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Di dalam kaidah ulama menyatakan awwalu wajibin 'alal insani ma'rifatul illahi bistiqani. Yang pertama yang diwajibkan bagi seluruh umat manusia adalah mengenal Tuhannya dengan dalil, dengan bukti-bukti. Man arufa nafsah faqad arufa rabbah. Barang siapa yang mengerti dirinya sendiri, mengerti tentang dirinya, bagaimana kita itu memahami otak kita, memahami cara kerja mata kita, bagaimana kita cara memahami tangan kita bisa bergerak, kemudian kaki bisa melangkah, otot-otot bisa bergerak, darah beredar, jantung berdenyut. Itu merupakan adalah sesuatu yang sifatnya nikmat yang harus kita jaga, nikmat kesehatannya. Di samping itu juga sebagai tanda rasa syukur kita adalah berpikir, bertafakur. Kenapa sih darah yang begitu rumit, mata yang begitu banyak melekul otot yang luar biasa bisa melihat, otak yang begitu rumit bisa berpikir? Itu pastinya ada yang mengendalikan. Pastinya ada yang mengendalikan, tidak mungkin dikendalikan oleh siapapun, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Itu kata ulama. Ini kewajiban kita adalah memahami bagaimana cara kita mengenal Allah, mengenal Tuhan kita. Dengan cara apa? Dengan cara dalil. Dalilnya apa? Karena ini menyangkut masalah yang gaib, bukan hanya berbicara masalah keimanan, tetapi otak kita, pemikiran kita harus jalan. Bagaimana caranya kita mengenal Allah? Ya dengan akal. Karena akal ini akan berpikir. Alam ini yang begitu luas, langit yang tidak bertepi, matahari yang berapa kali lipat besarnya dari bumi. Begitu juga dengan galaksi-galaksi yang lain, bintang, bulan, semua galaksi ini tidak mungkin bisa bergerak dengan sendirinya. Karena motor kalau tidak dihidupkan mesin sama kita nggak akan bisa bergerak. Bangunan ini kalau kita tidak bangun, tidak mungkin bisa berdiri dengan sendirinya. Ini lantai ubin tidak mungkin menata dengan dirinya sendiri. Begitu juga seluruh ruangan ini, tatanan ruangan ini tidak mungkin berjalan dengan sendirinya. Pasti ada yang menata, ada yang membangun. Tidak mungkin dengan sendirinya. Otak kita, akal kita berbicara, berpikir bagaimana serumit alam ini, bahkan dedaunan ya, tumbuh-tumbuhan, kelapa beda dengan manggis, durian beda dengan timun, padahal zatnya sama. Maksudnya dari saripati tanah sama. Tanah ini rupanya adalah tidak asin, tawar, bahkan bisa asin, tetapi aroma buahnya beda-beda, masya Allah. Padahal dari saripati yang sama. Begitu juga hewan, sapi misalnya,
sapi bisa diperah susunya, padahal itu bisa jadi empedu, bisa jadi air, bisa jadi darah, tetapi dipisahkan. Antara darah dan susu ini dipisahkan sama Allah. Ini yang menjadi tanda-tanda kebesaran Allah. Makanya Allah berfirman, afala ta'qilun, apakah kamu tidak berpikir? Afala tadhakkarun, apakah kamu tidak ingat? Afala tatafakkarun, apakah kamu tidak berpikir bahwa seluruh alam ini dikendalikan oleh siapa? Bukan tidak mungkin oleh siapa-siapa. Karena hal yang gaib, hal yang tidak bisa dilihat oleh mata, hal yang tidak bisa dilihat oleh telinga, didengar oleh telinga, dirasakan dengan hati, tetapi akal yang berjalan. Oh iya. Kita sudah berniat, kadang-kadang kita itu punya cita-cita, pengen punya mimpi. Mimpinya adalah karena kita masih ngontrak, pengennya punya rumah, punya tanah yang luas, jadi orang kaya, jadi orang sukses, anak-anak kita menjadi orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, orang-orang yang berilmu, yang berguna bagi nusa dan bangsa. Itu harapan kita, doa kita. Tetapi pada kenyataannya Allah belum mengabulkan semua apa yang kita cita-citakan, karena Dia yang maha mengetahui, karena Dia yang maha menghendaki, karena Dia yang maha menentukan segala arah kehidupan kita. Karena setiap manusia boleh punya rencana, Allah yang menentukan. Jadi setiap gerak kita harus kita yakini bahwa pergerakan kita itu sudah ada dalam ketentuan Allah. Contohnya saja, saya tidak punya angan-angan sama sekali punya jodoh orang Kleren. Waktu di pesantren Boroni, ingat waktu di Jakarta, di Purwakarta, nggak usah jauh-jauh. Saya di sini berarti dari tahun 97 sampai dengan sekarang itu, mau menikah itu tahun 2011, berarti berapa tahun? Ya sekitar 10 tahun, 12 tahun. 12 tahun ini tidak berpikir sama sekali jodoh saya di mana. Jodoh saya di mana? Tetapi ketika saya pulang, minta izin sama orang tua, bapak ibu, saya insya Allah bulan depan mau nikah. Bapak ibu saya nanya, Dale, kowe wis duwe pacar, wis duwe calon apa durung? Deh, ya belum, durung to, Mak. Deh, wani-wani ini koyo ngono, ngucap koyo ngono lho. Lha urung duwe calon, urung duwe apa kok ngomong wani bulan ngarep arep bojo iki piye to, Mak? Ya wis pandongane sampean, boy. Minta doa sama orang tua. Saya minta doa sama orang tua. Malam Jumat itu berangkat pakai motor dari Jawa sampai ke sini. Jumat pakai motor, malam Jumatnya berangkat. Paginya saya berangkat, kayaknya sudah benar-benar tekad bahwa bulan depan saya harus nikah. Punya tekad, saya punya tekad untuk bisa menikah bulan depan. Yang pada akhirnya saya keliling, muter-muter sama sendiri, dari Silawi itu yang muncul ke sana ya. Terus Wanayasa, pesawahan Wanayasa, kemudian ke sawit Ustadz Anen, kemudian sampai ke Sempur. Di Sempur itu mau Jumatan. Waduh, saya punya temen Ustadz Ade namanya di Sempur itu. Waduh, ini gimana gitu? Memang tujuannya mau ngapain? Mau nyari jodoh. Waduh, ini santri-santriwati di sini masih anak-anak, masih kecil-kecil. Aduh, ya udah. Saya Bismillah, ada satu kontak lagi.
teman saya, ya teman saya gitu. Ya udah, saya mencoba ini yang terakhir. Akhirnya ada, ya udah langsung pesantren. Itulah terjadinya istri saya bilang mau menikahi kamu dengan serius, akhirnya ke orang tua begitu mudah. Masya Allah, ini adalah takdir sesuai dengan ucapan saya mengucapkan kemudian didoakan sama orang tua, mudah-mudahan dikabulkan, ternyata dikabulkan semua. Jadi adalah ketentuan bahwa manusia ini, kehidupan manusia itu berarti ada yang mengendalikan. Kita tidak tahu kematian kita kapan, kita tidak tahu ajal kita kapan, kita tidak tahu kalaupun jodoh kita belum ketemunya di mana. Kemudian rezeki kita mau dengan cara apa, itu waktu masih bujangan itu masih 50-50, artinya tidak memikirkan bagaimana cara mencari rezeki. Saya tinggal di masjid, Masya Allah, di masjid itu nikmat, ibadah nikmat, ya Allah nikmat. Gak mikirin gak mikirin dunia sama sekali, karena dunia ini rizki ini, orang di masjid itu rizkinya min haitsu la yahtasib, artinya rizki yang tidak disangka-sangka, tidak memerlukan kasab, tidak memerlukan ikhtiar, datang dengan sendirinya. Masya Allah, saya dicukupi di masjid. Padahal pada waktu itu memang saya digaji 25.000. 25.000 itu seminggu juga habis, nggak usah seminggu, sehari juga habis lah. Soalnya kan saya punya anak. Masya Allah. Ini adalah berarti semua perjalanan yang kita lalui adalah dalam pengendalian Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita tidak tahu sama sekali kehidupan kita yang akan datang. Artinya kita mati mau hidup kita tidak tahu. Berarti keadaan mati atau hidup karena kita tidak tahu, berarti ada yang mengendalikan. Kita tidak tahu matinya di mana, tidak tahu sama sekali. Jam berapa, waktunya di mana, tempatnya di mana, dalam keadaan apa. Hal yang gaib sama sekali tidak tahu. Dan tidak akan pernah diberitahu sama Allah. Karena apa? Supaya kita benar-benar mempersiapkan diri, karena ajal kita ini tidak pernah terduga sama sekali. Makanya kita harus benar-benar mempersiapkan diri dengan matang. Kita akan menghadapi satu peristiwa yang sangat besar. Peristiwa besar apa? Kematian. Kematian ini adalah peristiwa yang sangat besar. Karena apa? Ini penentuan antara neraka dan surga, antara su'ul khotimah dengan husnul khotimah. Su'ul khotimah itu artinya orang yang meninggal dalam keadaan tidak membawa iman, tidak membawa Islam, tidak membawa kebaikan, tidak membawa amal. Artinya ketika orang yang su'ul khotimah ini matinya dalam keadaan sedang bermaksiat kepada Allah, sedang durhaka kepada Allah. Ketentuan kematian yang tidak diharapkan sama sekali, ternyata ketika kematian kita dalam keadaan lalai, dalam keadaan belum sholat, belum melaksanakan kewajiban, belum melaksanakan amaliyah yang lain. Artinya lalai, dalam keadaan lagi megang HP, dalam keadaan lagi ngomongin orang, dalam keadaan lagi pikiran kacau, akhirnya punya pikiran untuk bunuh diri, dalam keadaan bunuh diri, dalam keadaan kesurupan, dalam keadaan kejang-kejang, dalam keadaan sakaratul maut yang luar biasa, yang sangat menyakitkan, ya, yang tidak kita harapkan Allah. Makanya kita harus berdoa, Allah ya Allah biha, ya Allah biha,
Ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Bihanya itu kembali kepada amal. Bihanya ada yang mengatakan bahwa haknya itu kepada la ilaha illallah. Kalimat thayyibah la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Makanya kita setelah kita sholat jangan lupa membaca tasbih. Subhanallah, Subhanallah 33 kali. Kemudian Alhamdulillah, Alhamdulillah 33 kali. Kemudian Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 33 kali. Kalimatani thaqilatani alal mizani, ya, kalimatani thaqilatani alal mizani. Jadi dua kalimat yang sangat ringan diucapkan tetapi berat timbangannya. Yaitu apa? Kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah, kalimat tasbih, kalimat thayyibah. Tasbih ini subhanallah. Kemudian alhamdulillah. Kemudian Allahu Akbar. Kemudian la ilaha illallah. Ini kalimat-kalimat thayyibah. Kalimat-kalimat yang baik, kalimat-kalimat yang suci yang harus kita amalkan setiap kali sholat. Karena apa? Ini kalimat ini adalah kalimat yang sangat berat timbangannya nanti di akhirat. Makanya kalau kita setelah sholat jangan langsung salim udah beres, nggak wirid dulu subhanallah, kemudian alhamdulillah, kemudian Allahu Akbar. Lebih lengkapnya dengan kalimat tauhid la ilaha illallah, la ilaha illallah. Makanya di dalam hadis menyatakan man mata biqauli la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang ketika meninggal dunia dalam keadaan mengucapkan kalimat thayyibah, kalimat la ilaha illallah, dakhala jannah, pasti masuk surga. Walau bizina, walaupun dia telah walaupun dia telah melakukan perbuatan dosa zina. Tapi kayaknya susah, orang yang berbuat banyak dosa itu sangat keluh, sangat susah untuk mengucapkan itu. Makanya kita harus benar-benar supaya lidah kita itu benar-benar mudah. Lidah kita itu biasakan dengan kalimat-kalimat yang baik. Thayyibah itu artinya yang baik. Kalimat thayyibah. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, la ilaha illallah, atau la haula wala quwwata illa billah, la ilaha illallah. Pokoknya kalimat thayyibah. Kita jangan sampai lupa ketika kita setelah sholat ba'da sholat berdiri sebentar, duduk sebentar, wirid dengan kalimat thayyibah. Karena ini pahalanya sangat berat timbangannya, sangat berat sekali timbangannya, karena ini kalimat-kalimat suci yang paling dicintai Allah. Jadi apa itu yang pada akhirnya apa? Kembali kepada diri kita bahwa kita harus meyakini, mentauhidkan, meyakini bahwa setiap detik detak jantung kita, pergerakan kita, pemikiran kita, kemudian apapun yang kita lakukan itu ada dalam genggaman Allah, ada dalam pantauan Allah, ada dalam pengendalian Allah Subhanahu wa taala. Karena bisa jadi saya punya rencana datang ke pengajian, tiba-tiba sakit, tidak tahu. Saya bekerja mencari nafkah dengan semangat, tiba-tiba sakit, tidak tahu. Padahal sudah rencana, benar-benar semangat
akhirnya apa yang kita harapkan tidak sesuai dengan harapan kita. Tiba-tiba sakit, tiba-tiba ditimpa musibah, karena itu tidak. Karena semua kehidupan kita dalam genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemikiran kita, hati kita, pergerakan kita, denyut jantung kita, mata kita, kuping kita, semuanya adalah dalam keadaan pantauan, dalam keadaan pengendalian fiqodotillah, dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nasib semua manusia sudah ada lauh mahfuz, artinya sudah ada tulisan. Lauh mahfuz itu sudah tulisan bahwa jam sekian si Mustaqim akan ke sini, hari ini akan ke sana, hari ini akan punya kegiatan ini, sudah ditulis semua di lauhil mahfuz. Itu ada tulisan bahwa si Mustaqim nanti umur 60 tahun matinya di tempat tidur, matinya dalam keadaan ini, dalam keadaan itu, sudah ada tulisannya. Kita tinggal menjalani saja. Karena kita tidak tahu, makanya kita harus benar-benar merubah takdir. Yang takdir ini bisa dirubah. Artinya takdir ini kalau misalkan takdirnya Allah ini si Mustaqim jelek, wah ternyata kita itu benar-benar takdirnya Mustaqim jelek, tetapi pengen mengubah takdir dengan apa? Dengan cara tadinya pengen bermaksiat dirubah menjadi taat. Nah, ini takdir yang buruk, meninggalkan takdir yang buruk, menggapai takdir yang baik, yaitu meninggalkan maksiat, berbuat taat. Takdir yang buruk adalah berbuat maksiat, takdir yang baik adalah berbuat taat. Yang perlu kita pahami. Ini nanti sebenarnya ada hukum akal. Hukum itu banyak sekali ya. Ada hukum Islam, ada hukum Islam. Hukum Islam itu ada berapa yang kemarin ya. Kemudian ini ada hukum akal. Hukum akal dengan hukum Islam itu beda. Kalau hukum akal ini, kalau berbicara masalah tauhid, kalau dicampur dengan syariat, ini kacau balau. Contohnya apa? Air suci yang mensucikan, itu bicara syariat. Kalau berbicara akal atau berbicara tauhid, gak nyambung. Mana ada air, emang air bisa mensucikan, air bisa punya kekuasaan. Itu berbicara masalah syariat. Kalau berbicara hakikat kacau balau. Artinya apa? Air ini kalau berbicara syariat boleh. Tapi kita tidak boleh meyakini bahwa air ini adalah punya kekuasaan yang mutlak. Air bisa mendatangkan musibah, air bisa mendatangkan manfaat. Kalau berbicara syariat, berbicara adat, itu menjadi masalah. Tetapi kalau berbicara akal, ini sangat bertentangan sekali, berbahaya. Ini bisa membatalkan akidah. Karena apa? Yang mendatangkan manfaat, yang mendatangkan apapun itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mempunyai kekuasaan mutlak adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mensucikan air itu adalah Allah, bukan airnya, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ini berbicara tentang masalah hakikatnya. Kalau hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mensucikan. Tapi kalau berbicara masalah wajib syariat, itu beda lagi. Kadang-kadang sangat bertentangan sekali. Harus bisa membedakan antara hukum akal dengan hukum syariat. Iya, hukum akal. Hukum akal ini ya. Kalau hukum akal ini wajib, fal wajibu ma la yaqbalul intifa'a. Ini hukum akal. Nanti ada pembahasan tertentu. Ini mungkin bisa dipelajari nanti pakai tulisan. Soalnya ini supaya ingatan
dan manusia tempatnya salah dan lupa ya. Mahalul khata' wa nisyan. Makanya perlu ditulis. Insyaallah nanti ngaji. Kalau pulang kerja biasanya jam berapa ya? Tergantung. Kalau normalnya sih jam 5. Jam 5 setiap hari. Iya. Normalnya jam 5. Cuman kalau pas soalnya kan kalau sibuknya itu di pabrik itu shift 2. Shift 2 itu jam 3 sampai jam 11 malam. Itu full. Kadang ada aja masa Itu ikutnya lemburan bagaimana ya? enggak. Kan ada Shift. Iya, shift. Oh, Ada iya, 3 shift. Full Pak, ada 3 shift. Jadi ada 4 grup, 1 grup tidur, ini shift 1 2 3. Sampai sini ya? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini titik 1 nah. Ya. Roh. Jadi kalau disambung begini jadinya. Nah. Nah. Roh. Syah. Sa. Nah. Disambung syah. Sa. Nah. Ya. Nah. Na. Ka. Ka. Ya. Ka ya. Sambung. Hah? Ha. La. Ka. Sambung. Ha. Hah? Ko. Kalau kedua ko. Ro ha ko. Ko. Kalau titik 1 fa. Kalau nggak ada titiknya wa. Ini kalau disambung nih. Ini ka. Sambung begini. Ro. Ka. Sa. Hah? Ha. Na. Na. Sa. Sa. Ha. Ya. Ya. La. 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 A. La. La. A. La. Fa. Fa. Do. Do. Ha. Yang 3. Sa. Ha. Ha. La. Ha. Ya. Sia. Ha. Ini ma. Oh. Oh iya. Ya, ma. Ha. Oh. Za. Za. Kalau titiknya ga. La. Nah. Ha. Ha. Ba. Ba. Ha. 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 Da. Da. Lo. Oh. Ha. Ha. Sha. La. A. Ja. Ja. Za. Ja. To. Ko. La. La. Ha. Ha. Ko. Ko. Ha. Ha. Ro. Lo. Ha. Ha. Ma. Ma. Sa. Sa. La. La. Ha. Ha. So. Fa. La. Ma. 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 Oh. Mana. Oh, kalau disambung pendek ya. Ma. Mana. Ka. La. Sa. Ka. Ya. Iya. Nah. Ka. Iya. Ma. Na. Ha. Ha. Sa. Sa. Ha. Ha. Ja. Ja. Sa. Sa. Ha. Ja. Ya. Sa. Ja. So dong. Ini apa ini? Saya ada ikut ada apa? Minum. Minum ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lama-lama. Anda punya udah buat tadi di belakang. Minum. Minum. Ya, minum tuh. Lucu ya. Saya ini Besok. sekarang Besok. nanti pagi. Nggak sabar sama ini. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Bisa masak nih. Ayah. Yang tuh yang. Mamam. Minum. Mamam. Mamam. Iya. Ya, ya, ya. Sallallahu alaihi wasallam.
Sorry. Dadah. Dadah. Ya. Ma, ini Ma. Ma.